Jadi berkali-kali pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Kalau kemudian lulusan lembaga pendidikan tidak menghasilkan manusia yang tidak manusiawi, maka tentu ketika ada orang mengatakan gagalnya dunia pendidikan adalah sebuah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, kita ketemu lagi tetap pada mata kuliah analisis kebijakan pendidikan, dan dalam konteks ini kita akan bicara sesuatu yang sangat aktual pada saat ini, bicara tentang guru honorer atau lebih holistik, universal, tenaga honorer yang akan dihapuskan. Lalu kemudian tentang kebijakan P3K yang setengah hati. Oleh karena itu coba kita angkat pembicaraan kita pada kesempatan ini tentang honorer dihapus, rekrutmen P3K setengah hati, ada potensi tsunami pendidikan. Baik. Ya, saya ingin bicara persoalan pendidikan dulu ya. Dunia pendidikan itu dunia yang amat kompleks, menantang, dan mulia. Kenapa dikatakan kompleks pendidikan itu? Karena spektrumnya yang sangat luas. Bicara persoalan pendidikan itu akan terkait dengan persoalan-persoalan yang lain. Ada instrumen-instrumen lain yang pasti akan berkelindan dengan persoalan pendidikan ini. Lalu yang kedua, kenapa menantang? Karena menentukan masa depan bangsa. Jadi kalau kita mau committed terhadap persoalan kemajuan bangsa kita ini, ya pemimpin-pemimpin kita harus bicara persoalan pendidikan. Ya, sehingga apapun, kalau kita ingin maju negeri ini, ya pemimpinnya, pemerintahnya punya political will yang cukup hebat, ya, untuk keberpihakan pada dunia pendidikan. Kita ingat tentu ketika Jepang, Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, kan yang dipertanyakan oleh kaisar itu ada berapa sisa guru yang masih hidup. Artinya dengan guru-guru yang masih ada itu mencoba Jepang untuk bangkit kembali, menata kembali negaranya yang porak-poranda setelah kemudian dibom oleh sekutu untuk menentukan masa depannya, maju kembali, bangkit kembali. Termasuk Indonesia, kalau mau maju ya harus komit dengan persoalan pendidikan ini. Lalu yang ketiga, kenapa dunia pendidikan itu dikatakan mulia? Karena memanusiakan manusia. Jadi berkali-kali pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Kalau kemudian lulusan lembaga pendidikan tidak menghasilkan manusia yang tidak manusiawi, maka tentu ketika ada orang mengatakan gagalnya dunia pendidikan adalah sebuah kebenaran. Ya, baik. Saya ingin mengutip kata-kata Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru BKH PGRI Riau, Pak Eko Wibowo, ketika bicara persoalan tenaga honorer, lebih spesifik pada tenaga honorer guru. Dan yang kedua bicara persoalan tentang P3K yang setengah hati itu. Kata Pak Eko, ada rencana pemerintah untuk menghapus honorer di tahun 2023. Itu harus selesai. Ya, paling tidak di ujung akhir, itu menjelang tahun 2023, itu sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Ya, jadi ASN itu yang ada adalah 2, PNS dan P3K. Lalu yang kedua, rekrutmen P3K yang setengah hati. Ya, karena P3K sekarang tidak segera kemudian dibuka kembali, padahal tenaga honorer ini sangat juga banyak di beberapa instansi. Lalu kemudian juga nanti akan menghadapi di tahun 2023 itu gelombang pensiun sudah semakin besar.
Ya, sehingga pendataan guru honorer dan tendik di pusat dan daerah juga belum maksimal. Ini yang kemudian pada analisis Pak Eko Wibowo ada semacam potensi tsunami dalam dunia pendidikan kita kalau kemudian kebijakan-kebijakan ini tidak dilakukan secara serius oleh pemerintah, baik yang terkait dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer maupun kebijakan yang kedua tentang pengangkatan P3K ini. Ya. Lalu BKHPGRI juga menyampaikan ke pemerintah pusat. Ya, nanti ada ruang dialog yang kemudian cukup juga menyita perhatian kita semua ketika di Rakernas itu antara Menpan RB dengan beberapa kepala daerah se-Indonesia itu ya. Pemerintah pusat, harapan BKHPGRI yang pertama, memberikan ruang seluas-luasnya kepada Pemda untuk menuntaskan masalah honorer dan tenaga kependidikan. Kenapa? Karena yang tahu persis tentang kebutuhan, kemudian juga jumlah tenaga honorer yang ada, itu adalah pemerintah daerah. Ya, kemudian apalagi juga tuntutannya sekarang tidak hanya kepada guru ya, tetapi tenaga kependidikan juga perlu. Ya, walaupun kemudian pemerintah mensyaratkan harus D3 untuk tenaga kependidikan ini. Sehingga misalnya OB, kemudian driver atau tenaga kependidikan lainnya yang belum D3 ini tidak bisa diakomodir oleh pemerintah ya kaitannya dengan P3K ini. Pemda lebih memahami alasan untuk menggunakan tenaga honorer ini. Pada pertemuan beberapa kepala daerah dengan Kementerian Pan RB itu terjadi dialog yang cukup panas kan. Ya, bagaimana seorang kepala daerah menyatakan bahwa pemerintah pusat lebih sering melemparkan bola panas ini kepada pemerintah daerah. Sehingga seolah pemerintah daerah diperhadap-hadapkan dengan tenaga honorer ini. Ini yang kemudian juga yang kedua, ternyata pemerintah daerah ini masih lebih membutuhkan tenaga honorer ini yang cukup banyak dan tenaganya masih dibutuhkan. Ya, sehingga kemudian ketika ada kebijakan untuk menghapus tenaga honorer, ini seolah pemerintah pusat melepaskan bola panas ini, lepas tanggung jawab, lalu kemudian disuruh pemerintah daerah untuk berhadap-hadapan dengan tenaga honorer ini. Nah, ini yang kemudian bagi pemerintah daerah cukup berat untuk mengatasi persoalan-persoalan tenaga honorer ini. Ya, apalagi ketika bicara persoalan P3K misalnya, seringkali ini bukan persoalan pandangan underestimate atau merasa inferior mereka yang di luar Jawa dengan mereka yang berada di Jawa. Ketika terjadi kompetisi tes mereka dalam hal tes P3K itu yang banyak ternyata orang-orang yang berasal atau guru-guru yang berasal dari Pulau Jawa gitu kan. Sehingga kemudian ada pandangan dari beberapa kepala daerah itu kenapa tidak ada afirmasi misalnya untuk mereka yang asli atau putra daerah tertentu untuk kemudian bisa diluluskan. Sehingga ketika lulus, dia tentu akan konsen karena berasal dari situ dan tidak untuk mengajukan mutasi. Ya, jadi kalau kemudian yang lulus passing grade-nya nilai ketika tes P3K itu yang banyak dari misalnya dari Pulau Jawa, karena kualitas pendidikannya misalnya lebih bagus, walaupun beberapa juga ada banyak yang bagus misalnya di Sulawesi dan beberapa daerah lain yang non Jawa ya. Tetapi ini yang kemudian juga diperdebatkan oleh beberapa kepala daerah itu.